Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-81 sekaligus 82 insyaallah taala. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum nanti kita terjemahkan dan kita baca mukhtasar tafsirnya. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bala, bukan demikian. Man barang siapa kasaba yang berbuat sayyi'atan keburukan wa ahatat bihi dan meliputi dirinya khati'atuhu dosa-dosa dia faulaika maka mereka itu ashabun nar adalah penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalam neraka khaliduna kekal. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wa amilu dan mereka beramal as-salihati amalan-amalan saleh. Ulaika maka mereka itu ashabul jannah adalah penghuni sorga. Hum yang mana mereka fiha di dalam sorga khalidun mereka kekal di dalamnya. Ayat yang ke-81 ini adalah merupakan bantahan yang tegas terhadap statement orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam ayat yang ke-80 yang mereka menyangka bahwa mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali sebentar walaupun mereka melakukan dosa yang sangat banyak seperti yang telah kita bacakan tafsirnya. Yang mereka beranggapan apa? Bahwa orang-orang Yahudi melakukan dosa 1000 tahun karena mereka beranggapan umur dunia itu berapa 7000 tahun ya, dan ketika mereka melakukan dosa selama 7000 tahun seumur dunia maka mereka hanya akan disiksa selama 7 hari saja. Artinya kalau mereka melakukan dosa selama 1000 tahun itu disiksanya cuman 1 hari di neraka. Itu anggapan orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya seperti yang telah kita baca tafsirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-81 ini memberikan jawaban yang tegas. Ya. Dengan mengatakan bala. Bukan demikian, tidak demikian. Orang yang melakukan dosa dan dosanya itu meliputi dirinya
saking banyaknya maka mereka menjadi penghuni neraka. Siapapun orangnya, Allah mengatakan man, siapa saja termasuk orang Yahudi. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu mereka akan menjadi penghuni surga, kekal di dalam surga. Itulah keadilan Allah. Orang yang berbuat dosa disiksa di neraka. Orang yang beriman beramal soleh dimasukkan di dalam surga. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya supaya lebih jelas lagi. Qala al-musannif al-imam al-Baghawi. Bala wa bala wa bal. Bala dan bal adalah harf istidrakin, adalah dua huruf istidrak. Wa ma'nahuma, dan makna keduanya adalah nafyul khabaril madi, adalah menafikan informasi yang telah lalu. Wa isbatul khabaril mustaqbal, dan menetapkan informasi yang akan datang. Kan ayat ini sebagai bantahan dari ayat sebelumnya, bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali sebentar. Maka dibantah oleh Allah, tidak begitu, bala. Jadi bala ya atau bal ini adalah namanya dua huruf istidrak. Kalau istidrak itu untuk menjawab kalimat sebelumnya, kalau sebelum kalimat sebelumnya itu penetapan, maka bala dan bal ini menafikan. Makanya dikatakan di sini wa ma'nahuma nafyul khabaril madhi wa isbatul khabaril mustaqbal. Sehingga bala itu bisa diterjemahkan benar atau diterjemahkan tidak demikian. Tergantung sebagai jawaban apa. Kalau jawaban dari kalimat yang nafi sebelumnya seperti alaisa kadzalik, dijawab bala, maka artinya benar. Bukankah demikian? Jawabannya benar, bala. Tapi kalau sebelumnya itu isbat, dan di sini dalam ayat sebelumnya bagaimana orang-orang Yahudi mengisbat bahwa diri mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali sebentar. Kalaupun mereka melakukan dosa selama 1000 tahun, disiksanya cuma 1 hari. Karena mereka menganggap apa? Mereka adalah anak-anak Allah. Maka Allah bantah, bala, bukan seperti itu, tidak demikian, tidak benar gitu. Jadi bala di sini sebagai huruf istidrak karena sebelumnya ada isbat, maka bala bermakna nafi. Sehingga dikatakan di sini wa ma'nahuma nafyul khabaril madhi. Makna keduanya adalah menafikan khabar yang telah lalu dan menetapkan khabar yang akan datang. Ya, maka khabar yang akan datang apa? Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, yakni asyirkah, yaitu dosa kesyirikan. Sehingga apa? Wa ahatat bihi khati'atuhu, sehingga dosa-dosa dia menutupi dirinya. Wal ihatatu al-ihdaku bisyai'i min jami'i nawahihi. Ihatah itu artinya al-ihdak bisyai', yaitu tertutupnya sesuatu dari semua sisinya. Berarti ahatat bihi khati'atuhu itu menunjukkan bahwasanya dosanya menutupi seluruh dirinya. Ya, maksudnya menutupi diri seluruh dirinya apa? Maksudnya adalah menutupi hatinya. Hatinya tertutup rapat oleh dosa itu. Di antaranya yang ditafsirkan di sini syirik, karena kesyirikan itu menutupi hati. Ini selaras dengan firman Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan menutupi hati mereka dosa-dosa yang mereka lakukan, itu kan dalam ayat yang lain. Ya, jadi baik di sini dosa, di situ maknanya syirik seperti yang ditafsirkan oleh musannif. Ya, Imam Baghawi menafsirkan syirik. Sayyi'ah di sini syirik karena kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Sekali melakukan kesyirikan langsung menutupi seluruh hatinya. Itu penafsiran beliau. Qala Ibnu Abbasin wa Atha' wa Dhahhak wa Abul Aliyati wa Rabi'u wa jama'atun. Ibnu Abbas
atau Ad-Dhahhak, Abul Aliyah dan Imam Ar-Rabi dan sekelompok ulama yang lain mengatakan yang dimaksud sayyi'ah di situ adalah hiya syirku yamutu alaih, adalah perbuatan syirik yang seseorang meninggal di atas syirik, belum bertobat. Ya. Wakila dan dikatakan, maksudnya ada yang menafsirkan as-sayyi'atul kabiratu. Ya. Sayyi'ah di situ maksudnya adalah dosa besar. Wal ihatatu bihi, dan meliputi dirinya atau meliputi hatinya, maknanya an yusirra 'alaiha. Artinya seseorang melakukan dosa besar, ya, dan dosa besar itu meliputi dirinya ketika dia terus-menerus melakukan. Fayamutu, sehingga dia meninggal ghairu taibin, dalam kondisi tidak bertobat. Jadi ada dua penafsirannya, ada yang menafsirkan kesyirikan dan itu jelas masuk. Karena orang melakukan kesyirikan langsung tertutup hatinya. Atau kejelekan yang besar, dosa yang besar yang akan meliputi dirinya, dosa besar meliputi hatinya, menutup hatinya ketika seseorang itu terus-menerus melakukan dosa itu sampai meninggal tidak bertobat. Maka kalau orang meninggal di atas dosa besar dan belum sempat bertobat, maka dosa besarnya menutup hatinya. Qalahu Ikrimah mengatakannya, wa Rabi' bin Khaytham, dan Imam Rabi' bin Khaytham juga mengatakan hal itu. Maksudnya adalah kesyirikan atau maksudnya adalah dosa besar yang dilakukan terus-menerus sampai meninggal tidak bertobat. Maka itu yang dimaksud, yaitu sayyi'ah yang ahatat bihi khati'atuh. Khati'atuh yang meliputi itu. Qala al-Waqidi, Imam al-Waqidi rahimahullah di dalam kitabnya fi tafsirhi al-Wasit. Imam al-Wahidi rahimahullah berkata di dalam tafsir beliau, yaitu Al-Wasit, ini salah satu kitab tafsir beriwayah karya Imam Al-Wahidi. Kata beliau, al-mu'minuna la yadkhuluna fi hukmi hadhil ayah. Orang-orang yang beriman tidak akan masuk di dalam hukum ayat ini. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala aw'ada bil khuludi finnar. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengancam kekal di dalam neraka man ahatat bihi khati'atuh, adalah kepada orang yang dosa-dosa dia menutupi dirinya. Fataqaddamat, dan telah berlalu minhu darinya sayyi'atun, wataqaddamat minhu sayyi'atun, dan telah berlalu dosa dari dia, wahiyya syirku, yaitu dosa kesyirikan. Ya. Wal mu'minu, sedangkan orang yang beriman, wa inna amilal kaba'ira, walaupun dia melakukan dosa besar, lam yujad minhu syirku, tidak didapatkan darinya kesyirikan. Dosa besar, dosa yang lain, bukan kesyirikan. Orang yang beriman dikatakan beriman karena tidak musyrik, tidak berbuat kesyirikan. Mungkin punya dosa besar, tapi bukan syirik. Beda kalau orang yang tidak beriman, orang musyrikin, jelas dosa andalan, dosanya yang paling pertama dan paling utama dikerjakan adalah kesyirikan, baru yang lain. Sehingga menurut Imam Al-Wahidi dalam kitab tafsirnya Al-Wasit, orang mukmin gak masuk dalam ayat ini. Apalagi ayat ini konteksnya kan sebagai jawaban bantahan terhadap orang-orang Yahudi kan gitu ya, dalam ayat sebelumnya. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Wa qala Mujahidun, Imam Mujahid berkata, hiya dzunubu, itu adalah dosa-dosa, tuhitu bil qalbi, itu adalah dosa-dosa yang menutupi hati. Kullama amila dzamban, ketika ya seseorang melakukan satu dosa, irtafa'at, maka dosa-dosa itu naik, hatta yaghshal qalba, naik sehingga menutupi hati. Wahiyar rin, itulah yang disebut dengan rain. Kalla bal rana, itulah yang disebut rain dalam Al-Quran, menutup dosa-dosa, menutup hati. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mana mereka kekal di dalamnya.
Kalau boleh disimpulkan dari beberapa tafsir yang dikumpulkan oleh Imam Al-Baghawi tadi, bahwa sayi'ah di situ, sayi'ah yang menutupi diri seseorang, ada yang menafsirkan kesyirikan, ada yang menafsirkan itu dosa besar yang dilakukan terus-menerus sampai meninggal belum bertobat. Ya, itu dua-duanya adalah penafsiran yang benar karena ada riwayatnya. Kalau kita baca dalam tafsir birriwayah, ya, sehingga sebagian ulama memberikan kesimpulan tentang tafsir ayat ini, yakni sayi'ah yang ahatat bihi khati'atuh, dosa yang menutupi diri seseorang sehingga menjadikan dia kekal di neraka. Di sini ada dua penafsiran. Dua-duanya benar. Pertama ditafsirkan syirik. Artinya kalau seseorang itu meninggal dalam kondisi musyrik, maka tertutup dirinya dengan dosa musyrik itu dan dia kekal di neraka kalau meninggal dalam kondisi musyrik. Yang kedua, menurut penafsiran yang kedua adalah dosa-dosa besar. Seorang mukmin melakukan dosa-dosa besar terus-menerus sampai meninggal tidak bertobat, maka dia masuk ke dalam neraka dalam waktu yang lama. Jadi kalimat khalidina fiha itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, kata para ulama, itu kekal kalau seandainya dosanya adalah kesyirikan, musyrik, syirik besar. Makna yang kedua, khalidina fiha, itu menunjukkan masuk di neraka dalam waktu yang lama karena saking banyaknya dosa besar yang dilakukan seorang mukmin tertentu. Ya, itu dua-duanya ada riwayatnya. Warid, dua penafsiran itu ada bertebaran di dalam kitab-kitab tafsir berriwayah. Imam Baghawi membawakan dua-duanya, menunjukkan dua-duanya benar. Penafsiran yang pertama benar, yang kedua juga benar. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ke-82, ini tidak jelas ya tulisannya, mohon maaf. Walladzina amanu wa'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya, kalau tadi bagaimana Allah memberikan ancaman orang yang melakukan dosa dan dosanya itu meliputi dirinya, maka menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya dengan dua penafsiran tadi, dan itu menunjukkan keadilan Allah. Maka sekarang menunjukkan kasih sayang Allah. Allah mengatakan walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ya, istiqomah tentunya sampai meninggal beriman beramal saleh, tidak murtad, ulaika ashabul jannah, maka mereka menjadi penghuni surga kekal di dalamnya. Jadi orang masuk surga itu pasti kekal, dan yang masuk surga pasti orang yang beriman, entah masuk surga langsung atau mampir neraka dulu. Adapun masuk neraka, orang yang masuk neraka ada dua kemungkinan. Mungkin dia orang musyrik, orang kafir, maka kekal. Atau yang masuk neraka adalah orang mukmin yang memiliki dosa-dosa besar, maka masuk neraka dalam waktu yang lama tapi tidak kekal. Jadi dosa besar itu menyebabkan seorang mukmin masuk neraka tapi tidak kekal, bisa jadi lama. Sehingga kata khalidina fiha berdasarkan penafsiran yang kedua, yaitu pelaku dosa besar terus menerus sampai meninggal gak tobat, itu khalidina fiha maksudnya masuk neraka dalam waktu yang sangat lama, walaupun akhirnya nanti akan keluar. Ini bagi orang yang beriman. Itu kurang lebih, Allahu ta'ala a'lamu bissawab.